Halo semua, kembali lagi bersama saya Karisma. Pada video sebelumnya teman-teman sudah buat navigation drawernya. Pada video kali ini kita akan menghandle navigation drawernya sehingga bisa digunakan untuk pindah fragmen. Jadi langsung saja kita perlu membuat fragmennya. Kita akan buat 3 fragmen. New, kemudian fragmen, kita pilih yang blank. Yang pertama saya akan buat profile fragmen. Kemudian yang ininya tidak usah dicentang, kemudian finish. Kemudian buat juga untuk message fragment, ini juga jangan dicentang. Dan yang terakhir adalah share fragment. Kita akan sesuaikan layoutnya supaya menandakan ini bahwa membedakan dari satu fragmen dengan fragmen yang lainnya. Kita ganti jadi constraint layout. Kemudian text view-nya juga kita ganti di sini menjadi ini untuk profile, berarti kita tulis di sini profile fragment. Ini tambahkan sama dengan, lalu kita atur constraint-nya. Kita klik text view-nya, kemudian kita ganti height-nya menjadi wrap content, width-nya juga menjadi wrap content. Kemudian kita tarik constraint-nya. Nah, maka akan di tengah seperti ini. Kemudian kita akan perbesar size-nya menjadi 24 sp. Nah, kita akan copy aja ininya kepada layout-layout yang lain. Kita ke fragment message, kemudian ganti menjadi constraint layout. Kita ganti text view-nya. Kemudian kita ganti text-nya, tapi kita impor dulu app ini. Kita alt enter, maka akan muncul di atas ini. Kemudian kita ganti text-nya menjadi message fragment. Kalau mau dirapihkan, kita tekan Ctrl Alt L, nah, maka akan rapih. Kemudian kita ke fragment share, kita ganti juga menjadi constraint layout. Kemudian kita ganti text view-nya, kita paste di sini, kita impor lagi app-nya, alt enter. Kemudian kita ganti text-nya menjadi share. Jadi ini untuk membedakan tiap fragmennya supaya teman-teman bisa tahu bahwa fragmennya pindah. Tampilannya kurang lebih seperti ini, sederhana saja. Setelah kita buat fragmennya, kita perlu membuat navigation graph ya, untuk memudahkan kita berpindah-pindah fragmen. Jadi kita ke res, klik kanan, kemudian new, Android resource file. Kita buat di sini nav_graph. Kemudian kita ganti resource type-nya menjadi navigation, klik OK. Maka directory navigation dan file navigation graph-nya sudah terbuat. Nah, kita perlu menambahkan dulu fragmen-fragmen yang akan kita masukkan ke navigasi. Kita ke desain aja. Kemudian kita klik ini, new destination. Kemudian kita pilih fragmen yang akan kita tampilkan. Yang pertama adalah fragmen profile, kemudian message, dan share. Nah, kita juga perlu mengedit ID-nya ini, ID yang ada pada navgraph, sesuai dengan yang ada pada menu. Nah, ini untuk profile, ID-nya navprofile, message, navmessage, dan share, navshare. Nah, kita perlu menyesuaikan ID-nya sama dengan yang ada pada menu ini. Jadi kita ganti ID-nya, kita ke profile fragment, kemudian kita ganti nav_profile, kemudian enter. Ini kita klik yes supaya mengganti ya. Jadi itu maksudnya mengganti yang di sini juga. Jadi start destination-nya menjadi navprofile. Kemudian kita tambahkan labelnya ya. Labelnya profile. Kemudian kita ke message fragment, kita juga atur ID-nya menjadi navmessage.
Kemudian kita ganti labelnya juga menjadi message. Dan share fragment kita ganti juga. Kemudian ganti labelnya. Nah, maka navgraph ini sudah bisa dipakai. Kemudian kita ke activity main. Nah, di sini saya akan ubah karena sebelumnya saya di sini pakai frame layout. Ada sedikit kesalahan, kita mending menggunakan fragment di sini. Kita tambahkan name-nya dulu untuk sebagai navhost fragment. Jadi kita panggil android_x.navigation.fragment.navhost fragment. Nah, maka fragment ini akan menjadi navhost fragment. ID-nya biarkan saja dan kita tambahkan navgraph-nya di sini. Jadi kita panggil app kemudian navgraph. Kita masukkan navgraph yang telah kita buat. Kita panggil add navigation/navgraph. Nah, kemudian kita ke main activity. Kita akan atur navigasi tadi. Kita buat nav controller terlebih dahulu. File nav controller sama dengan navigation, kemudian .find nav controller, kita masukkan parameternya yaitu activity-nya this, kemudian kita panggil fragment containernya atau navhost fragmentnya, ID-nya. Jadi kita panggil fragment container. Jadi fragment container itu yang ini ya. Kemudian kita panggil navigation UI setup with nav controller. Kita masukkan parameternya yaitu navview dan nav controllernya. Di bawahnya kita akan juga set action bar-nya. Setup action bar with nav controller. Kita masukkan parameternya ada 3, this, kemudian nav controller, dan drawer layout-nya. Kemudian kita jalankan. Nah, jika kita buka navigation drawer-nya, kita klik message, nah maka akan berpindah ke fragment message. Kita klik share, akan berpindah ke fragment share. Dan kita klik profile, kembali lagi ke fragment profile. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial dari navigation drawer ini. Semoga bermanfaat. Like kalau suka, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita berjumpa di tutorial lainnya.